Oke, kejar pakai C. Kita kembali lagi di kelas sejarah bersama saya Muhammad Rizky, dan kali ini kita masih kembali lagi bahas kerajaan Islam di Nusantara bagian 4 part 1. Saya tahu banget pasti sudah banyak dari kalian yang sudah sedikit mungkin bukan bosan ya, tapi mungkin ya kita ngobrol hal yang sama dalam berminggu-minggu ini. Tapi memang bahannya banyak sekali gitu loh. Aku juga nggak bisa, saya juga tidak bisa memberikan ilmu yang langsung banyak biar kalian nanti malah susah untuk menghafal atau susah untuk mengerti dan menjelaskannya kembali gitu. Nah, kali ini kita pindah nih setelah dari Sumatera, Jawa, sekarang kita ke timur Indonesia. Tapi nggak timur-timur banget, nanti ada yang timur-timur banget ya. Tapi sekarang kita pergi ke daerah yang namanya Sulawesi Selatan. Ya, jadi di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan, tapi yang terkenal adalah Goa, Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Berkat dakwah dari Datuk Seri Bandang dari Sulaiman dari Minangkabau, akhirnya Raja Goa dan Talo tuh masuk Islam pada 1605. Dan rakyat pun ya seperti kebanyakan rakyat dalam kerajaan ya, pasti mengikuti apa yang dikatakan sang raja, lalu kemudian menjadi Islam juga. Lalu kemudian Goa dan Talo makin kuat, lalu kemudian mereka bisa mempersatukan semua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, lalu mereka dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Nah, Kerajaan Makassar ini tuh kuat sekali karena memang posisinya yang sangat di tengah-tengah gitu ya, antara mau ke Maluku, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Malaka gitu. Apalagi semenjak Malaka kemudian direbut oleh Portugis, begitu juga kemudian eh, apa namanya, Portugis juga menguasai Maluku gitu ya. Kalau Maluku, lalu kemudian itu kemudian menjadi masalah karena susah ya, karena dimonopoli oleh Portugis. Makanya banyak orang datang ke Makassar kemudian, lalu menjadikan Makassar tuh menjadi suatu pelabuhan yang sangat besar. Lalu para pedagang di Makassar tuh banyak banget jualannya, dia jual beras, jual gula, rempah-rempah, dan banyak lagi gitu. Dan memang seperti kebanyakan pertumbuhan kerajaan Islam di seluruh Nusantara, di Makassar pun, di Sulawesi Selatan pun, di Kerajaan Makassar, mereka juga tumbuh dari perdagangan. Kebanyakan berada di pesisir. Dan kemudian menjadi kerajaan yang besar. Nah, bukan ada tokoh ya, tapi ada organisasi yang sangat-sangat sering mengganggu kerajaan-kerajaan di Indonesia ya. Di Nusantara pada saat itu salah satunya VOC nih. Belum Belanda loh, masih perusahaan dagangnya Belanda namanya VOC. Si VOC ini memang senang banget mau apa ya, mengajak orang-orang itu untuk mengadu domba gitu kan, dividen et impera, ataupun politik balas dendam, politik adu domba. Kemudian dia ngajak ini Sultan dari Makassar, Sultan Hasanuddin namanya, untuk menyerang Banda, tapi Sultan Hasanuddin of course dia nggak mau gitu kan. Lalu seperti kebanyakan para orang barat yang datang ke wilayah timur gitu ya, wilayah-wilayah di Sumatera, wilayah di Asia gitu untuk menjajah, banyak sekali tipu-tipu daya yang dilakukan. Nah, salah satunya tipu daya yang dilakukan itu adalah insiden yang dialami oleh para pembesar Makassar. Nah, diundang dalam sebuah perjamuan, malah dilucuti, lalu terjadilah perkelahian dan banyak yang meninggal. Dan semenjak itu ya Raja Makassar makin gak percaya lah sama VOC gitu. Ada maksud jahat gitu kan. Bahkan VOC melakukan berbagai cara, bagaimana caranya agar kerajaan Makassar tuh bisa perang dengan kerajaan Bone tetangganya gitu. Luar biasa ya VOC ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di kerajaan Makassar ya. Ini adalah kerajaan yang tentunya pelabuhan Sombo Opu itu di Makassar kemudian berpusat pada perdagangan laut gitu ya. Lalu banyak sekali, kalian bisa baca sendiri ya. Kalau kalian lihat itu bahwa di sana tuh rajanya disebut sultan. Lalu ada yang namanya Kasuwiang Salapanga atau Majelis 9 atau Bate Salapanga sebagai pembantu sultan yang menjalankan undang-undang pemerintahan. Dewan diawasi oleh seorang pemimpin yang disebut Pacalaya atau hakim. Sesudah sultan, jabatan tinggi di bawahnya adalah Pabicara Buta atau Mangkubumi yang dibantu oleh Tumailalang Matoa. Tumailalang Matoa ini
bertugas sebagai pegawai tinggi yang menyampaikan perintah Sultan kepada Bante Salapanga. Tumalilang Manolo adalah pegawai tinggi yang khusus bicara tentang urusan istana. Panglima tertinggi atau laksamana disebut Anrong Guru. Lampona Tuma Janangang. Bendahara kerajaan disebut Opu Paliraten yang juga bertugas mengurus perdagangan dan hubungan luar negeri. Lalu pejabat bidang keagamaan dijabat oleh Hadi dibantu Imam Khatib dan Bilal. Makassar sebagai kerajaan maritim hanya sedikit meninggalkan hasil kebudayaan, sayangnya ya. Nah, tapi yang paling terkenal tuh kalau kalian bisa search di Google, ada namanya kapal pinisi, suatu kapal yang legendary banget dan bisa dikatakan itu salah satu ya yang menjadi apa ya, fakta bahwa nenek moyang kita memang seorang pelaut seperti lagu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalian boleh tanya jawab, silakan di grup. Saya tunggu. Terima kasih. Sampai jumpa.